Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang istimewa yang harus kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kata syukur. Dan itu menjadi syarat utama agar Allah juga selalu mencurahkan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, sehingga kemudian Allah membuat konsep untuk hal ini, sebagaimana di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mau bersyukur, kata Allah, saya akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, sebaliknya murka saya kepadamu. Nah, kadang kita itu kedahuluan mengeluh kalau ada kurangnya nikmat dan seterusnya, itu kedahuluan mengeluh kadang kita itu. Nah, oleh karena itu biasakan dan jadikan syukur itu sebagai gaya hidup, sehingga dalam posisi apapun kita tetap husnudzon terhadap Allah SWT. Andai kata saya tanyakan jenengan, misalnya pas kita diberi sakit, itu mengeluh atau bersyukur kita? Yang banyak mengeluh atau bersyukur? Yang banyak mengeluh, karena banyak yang menganggap bahwa sakit itu dianggap murka Allah terhadap yang bersangkutan. Padahal tidak. Sakit itu adalah merupakan bagaimana cara Allah untuk menghapus dosa pada hambanya. Nah, kemudian di Masjid At-Taqwa ini saya diminta untuk kajian kitab. Kemudian kemarin minta untuk melanjutkan apa yang sudah pernah dikaji, yaitu tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, lalu iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, dan seterusnya. Lalu Ustaz siapa ini? Agus itu minta nggak bisa kajian semuanya itu cepat kemudian pindah buku lagi gitu. Bahasa saya, ya nggak bisa, karena kajian itu harus mendalam, beda dengan kalau ceramah umum, itu berbeda lagi. Nah, kemudian begini, kalau misalnya saya membahas tentang iman kepada hari akhir, itu kan gampang. Berarti kita harus mengimani kalau nanti setelah kehidupan di dunia itu
ada kehidupan di akhirat. Nah, membahas kehidupan di akhirat itu luas, panjang. Terus minta pembahasan itu. Pertanyaan saya, apakah jamaahnya tidak ada yang sudah ngaji di masjid Unmu Gresik? Ternyata ada satu. Dan di sana membahas itu belum selesai sampai sekarang. Berarti kalau saya bahas itu mengulang lagi yang bersangkutan. Tapi tampaknya banyak manfaatnya itu Pak ya. Itu masalah hari akhir. Dan lalu diberi tema hidup setelah mati itu. Dan ternyata ketika saya mengisi materi itu awal kan yang minta itu masjid yang di Unmu itu. Lalu Sedayu minta, sama bukunya yang diminta. Surabaya ada 2 tempat, sama bukunya yang diminta. Minta itu yang dikaji Ustaz. Ya memang karena hidup itu isinya nanti ujung-ujungnya di situ, terakhirnya. Dan ternyata masalah kehidupan di akhirat itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak masalah yang harus kita ketahui dan di situ nanti bisa memotivasi menata hati. Sehingga kemudian setiap langkah hidup kita itu sudah terkontrol oleh hati kita, nanti bernilai atau tidak bernilai itu dari pelajaran itu. Kata yang terucap dari lisan kita itu nanti bernilai atau tidak bernilai itu dari pelajaran di situ. Sampai gerakan tubuh kita itu nanti bernilai atau tidak menurut Allah itu dari pelajaran yang ada di situ. Dan itu sudah hampir setahun ya Pak, tidak selesai. Di sana masih membahas surga, tapi sudah mau selesai karena surga itu terakhir. Yang paling lama itu membahas neraka. Dan itu kan semua berhubungan dengan hari akhir. Tapi tidak apa-apa, sekarang saya awali dari iman, karena melanjutkan iman kepada Rasul, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya nanti akan memberi gambaran umum dan biar Bapak Ibu semuanya mengetahui bagaimana cara mengimani kepada Rasul, para utusan. Karena nanti ada hal yang perlu kita pahami tentang hal itu. Lalu mengimani kepada para utusan itu bagaimana sikap kita? Kayaknya sederhana, kayaknya. Ya wis gampang Ustaz, pokoknya yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran ya ada 25 itu. Terus pokoknya kita percaya kalau itu utusan Allah ya sudah. Bukan, tidak begitu. Kalau kita baca buku yang biasa kita baca itu, misalnya ada buku himpunan tarjah macam-macam itu, di situ sudah komplit, tapi perlu ada pengembangan. Karena banyak hal yang belum tersentuh di situ. Utusan Allah itu berapa sebenarnya jumlahnya menurut jenengan? Berapa? Banyaknya berapa? Kalau hitungan pastinya itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Kenapa? Karena itu hanya dimiliki oleh Allah jumlah utusan yang sebenarnya. Karena ada ayat Al-Quran menceritakan bahwa sebagian itu sudah dikisahkan oleh Allah disebutkan dan banyak yang tidak disebutkan. Tapi jangan kemudian yang tidak disebutkan oleh Allah itu dijadikan alat untuk mengklaim dan mengaku dirinya menjadi nabi, menjadi utusan. Lalu kemudian menampilkan ke publik bahwa saya ini nabi. Apalagi bilang setelah Nabi Muhammad SAW. Itu kan banyak kasus seperti itu. Sehingga kemudian ada nabi baru di Indonesia itu. Lalu ketika ditanya sudah pernah ketemu Jibril atau belum pernah, macam-macam. Nah itu saya khawatir karena memahami bahwa nabi jumlahnya itu hanya Allah yang tahu, kemudian dianggap ada kesempatan untuk mengaku sebagai
nabi. Nah, ada permasalahan begini. Nanti mohon dijawab sebelum saya jelaskan. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Kita kan harus mengimani para utusan Allah. Dan masing-masing utusan itu diberi kitab. Ya kan? Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Quran. Kita sebagai umat Muhammad SAW diberi oleh Allah pedoman Al-Quran, dan itu sebagai pedoman rujukan utama kita. Nanti kalau cara untuk melakukan apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak ketemu, maka kemudian mencarinya adalah di hadis. Pertanyaan saya, bagaimana dengan syariat yang diturunkan oleh Allah sebelum Muhammad itu menjadi syariat kita atau bukan? Mohon dijawab. Saya ulang, kita kan harus mengimani kepada Rasul, semua utusan. Tidak boleh kita hanya iman kepada Muhammad SAW, tidak boleh semuanya. Nah, pertanyaan saya, karena masing-masing utusan itu diberi oleh Allah syariat, lalu kemudian kita harus iman kepada semua utusan itu. Pertanyaan saya, bagaimana tentang syariat yang dibawa oleh para utusan itu? Apakah itu masih kita gunakan atau tidak? Tidak digunakan. Terus biasa ulama berbeda itu biasa, ya toh? Nah, di dalam kaidah usul itu ada istilah syar'un man qablana hal huwa syar'un lana. Kalau kita terjemah, apakah syariat nabi-nabi terdahulu berlaku juga untuk Nabi Muhammad? Itu menjadi pertanyaan besar. Saya khawatir nanti begini jenengan. Ya karena saya sebagai umat Muhammad, maka saya tuh sudah tidak perlu lagi melihat syariat Rasul sebelum Muhammad. Andai kata punya pikiran begitu pun tidak salah, karena ulama pun beda pendapat masalah itu. Nah, tapi nanti jangan jenengan kemudian alergi begini ketika ada orang ngomong begini, lo kamu lo melakukan ibadah itu kan ibadahnya Nabi terdahulu, berarti kamu juga mengikuti Nabi sebelum Muhammad, dan itu juga diikuti oleh umat sebelum Muhammad. Lalu ditambahi begini, kenapa kamu bersusah payah hanya mengikuti Muhammad? Kenapa kamu bersusah payah mengatakan Islam dan versi Muhammad itu? Kenapa kamu tidak kemudian mengatakan semua sama? Toh kamu juga melakukan syariat sebelummu. Nah, maksud saya, dengan mengimani semua Rasul itu jangan terkecoh dengan narasi seperti itu karena tidak memahami masalah. Itu penting. Oleh karena itu, kita harus paham masalah itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengkaji tentang bab syar'u man qablana hal syar'un lana, mesti ngerti masalah itu. Artinya apakah syariat nabi-nabi terdahulu berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya harus tahu. Nah, ini ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini biar nanti kita memahami betul dan bisa menyikapi secara benar masalah ini. Hukum umum, syariat nabi-nabi terdahulu bisa menjadi syariat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak ada dalam syariat Islam yang menghapus atau menyalahi syariat tersebut. Ini secara umum, saya baca lagi. Syariat nabi-nabi terdahulu
bisa menjadi syariat umat Nabi Muhammad SAW jika tidak ada dalam syariat Islam yang menghapus. Berarti syariat Islam tidak menghapus syariat yang dulu itu, atau menyalahi syariat tersebut. Namun jika syariat Islam datang dengan hukum yang berbeda, maka yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya begini, ada satu masalah di syariat Nabi terdahulu ada, di syariat Nabi Muhammad ada, maka jangan menggunakan syariat yang terdahulu karena masalahnya sama. Berarti yang dipakai adalah syariat yang ada di Muhammad SAW itu sebagai nasikh, sebagai penghapus syariat yang dulu itu. Nah, saya tunjukkan pendapat para ulama masalah ini biar memahami masalah. Pendapat mayoritas ulama, jadi ini disebut jumhur ulama, syar'u man qablana syar'un lana idza lam yarid fi syar'ina ma yansahuhu aw yukhalifuhu. Syariat umat terdahulu juga berlaku bagi kita selama tidak ada nas dalam syariat kita yang menasakh atau menghapus atau menyelisihinya. Selisih maksudnya. Nanti ada contoh-contoh biar kita paham. Nah, maksudnya gini. Nanti kalau ada statement dari orang-orang semua agama lu sama begitu, kita bisa memahamkan masalah ini. Jangan kemudian kabur lalu tidak bisa memposisikan diri, itu jangan. Dalil-dalil dari Al-Quran seperti di surat Al-An'am nomor ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Nah, mereka yang dimaksud orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu adalah para utusan dan orang-orang terdahulu. Maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Iqtidak itu sama dengan uswah, mensuri tauladani atau mengikuti. Dari ayat ini maksudnya adalah para nabi terdahulu dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meneladani mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nanti ada contohnya, mudah-mudahan selesai. Dalil dari hadis Hadithul Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an Bani Israil wala haraj. Maksudnya tidak mengapa menyampaikan kisah atau hukum-hukum Bani Israel selama tidak bertentangan dengan Islam. Ini termasuk hukum-hukum mereka, yaitu syariat mereka, jika tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, ini kan berarti maksudnya Bani Israel itu Israel sekarang loh. Itu Israel yang mengikuti ajaran Nabi saat itu, bukan Israel sekarang, bukan. Nah, kemudian contoh syariat terdahulu yang berlaku dalam Islam. Contoh masalah kisos, yaitu hukuman balas. Dalam syariat terdahulu, yaitu yang diikuti oleh Yahudi yang lurus maksudnya, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Dan ini adalah ayat di surat Al-Maidah nomor 45. Kami tetapkan bagi mereka, yaitu Bani Israel, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Berarti kalau ada orang membunuh, maka balasannya adalah dibunuh kalau dia sengaja. Nah, syariat ini dalam syariat Islam masih tetap berlaku. Posisinya berada di surat Al-Baqarah
nomor 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qisas juga berlaku dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum terdahulu tetap berlaku jika tidak dibatalkan. Kalau artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Qisas itu adalah hukum balas fil qatla dalam hal bunuh-membunuh. Itu dalam Islam begitu. Nah, sehingga kemudian hukum yang dipakai oleh kaum Yahudi saat itu yang mengikuti nabinya itu masih dipakai dalam Islam. Nah, itu alasannya bahwa syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang terdahulu itu kadang masih kita pakai kalau selama itu belum dihapus. Banyak nanti contohnya. Kemudian yang kedua, puasa. Dalam syariat umat terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Dan itu yang paling masyhur adalah di surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu. Berarti umatnya para utusan terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Bisa saja caranya berbeda, tapi secara substantif bahwa puasa itu diwajibkan umat sebelum kita juga. Lalu sekarang ada istilah masih ini mengikuti puasa Daud misalnya, setiap hari puasa tapi tetap berbuka, bukan kok kemudian puasa terus menerus tidak buka. Itu namanya puasa wisol, dan puasa wisol itu tidak boleh, artinya nggak pakai buka. Nah, itu sama dengan umat terdahulu. Nah, Islam datang menyempurnakannya dengan rincian syariat baru, namun prinsip dasarnya tetap berlaku. Sehingga kemudian di kita itu cara kita puasa adalah ketika sebelum terbit fajar kita dimohon untuk sahur, lalu nanti puasa, dan kalau sudah terbenam matahari diperbolehkan berbuka. Contoh syariat terdahulu yang tidak berlaku dalam Islam seperti larangan untuk memakan lemak, tahrimus syuhum, yaitu larangan untuk memakan lemak. Untuk Bani Israel, Allah haramkan bagi mereka beberapa jenis makanan termasuk lemak hewan tertentu. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Ini di surat Al-An'am ayat 146. Dan telah kami haramkan kepada mereka ini, ya kan, setiap binatang yang nanti mempunyai lemak. Dalam Islam tidak ada pengharaman lemak seperti itu, maka syariat mereka tidak berlaku bagi kita dalam hal ini. Nah, ini contoh kalau syariat terdahulu kalau sudah dinasakh di syariat kita itu tidak perlu dijalankan. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau kita mengimani kepada semua utusan, maka cara mengimaninya seperti itu. Artinya bahwa siapapun yang disebutkan oleh Allah bahwa yang bersangkutan adalah utusan Allah, kita mengimani. Tidak boleh tidak mengimani. Lalu bagaimana syariatnya? Itu tadi, bahwa selama syariat yang diturunkan pada masa itu dan belum dinasakh, belum dihapus oleh Islam, maka masih tetap berlaku. Tapi kalau sudah dihapus pada masalah yang sama, maka kita harus menggunakan apa yang dalam Islam. Lalu siapa yang mengatakan bahwa syariat sebelum kita itu tidak perlu? Itu sebenarnya begini. Kalau saya lihat konsepnya itu,
dia tidak merinci. Seperti Abu Hanifah itu mengatakan bahwa sudah syariat yang masa lalu ya sudah, kita menggunakan syariat yang ada dalam atau yang apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah juga menerangkan bahwa setiap kelompok itu punya syariat tersendiri. Dengan dasar itu kemudian mengatakan itu. Tapi kalau kita lihat fakta di dalam Islam itu kan banyak syariat yang memang munculnya sejak dulu. Saya ambil contoh. Ketika jenengan melaksanakan haji, ya, haji itu kan sejak ada sejak dulu, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Puasa Asyura itu sesuatu yang baru muncul di zaman Nabi atau sebelumnya sudah ada? Hah? Sebelumnya ada atau belum? Sebelumnya sudah ada. Tapi kemudian kan begini, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu orang-orang di Madinah kan puasa, lalu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Kemudian Rasulullah itu biar nanti tidak sama, menambahi, ya kan? Menambahi bisa 9, 10, 11 atau sebaliknya. Nah itu berarti kan sudah ada sejak dulu. Lalu kemudian diabadikan dalam Islam. Nah dari situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita dibawa oleh orang kepada pemikiran bahwa semua agama sama, nah di situ kita sudah punya wawasan, tidak begitu pemahamannya. Apalagi nanti kalau kita dibawa kepada pemikiran bahwa syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga dipakai oleh umatnya Muhammad, lalu kemudian dibawa kepada pemahaman semua agama sama, yang dalam artian bahwa wis gak perlu dikotak-kotakan ini Islam, ini tidak Islam, macam-macam. Harus kita bisa memahami itu, sehingga kemudian jelas bahwa ternyata agama yang benar itu begini, gitu pada akhirnya. Ya tentu Islam itu menurut pandangan orang Islam, dan begitulah cara kita mengimani para utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jenengan saya bawa kepada bagaimana mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya masih berani mengatakan bahwa banyak orang yang pemahamannya tentang mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditonjolkan pada hal-hal spiritual yang sifatnya ada hubungannya dengan identik dengan masjid, misalnya sholat, puasa, begitu. Sehingga kemudian hal-hal yang lain yang sebenarnya itu adalah merupakan sikap dan perilaku yang nanti orang itu semakin tertarik dengan Islam itu terlupakan. Di antaranya adalah kita itu ketika mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menampakkan bahwa begini loh Islam itu harus tegas. Nah itu kadang kita lupa dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian ada kesan, apalagi orang yang belum memahami Islam sebenarnya, itu mengatakan bahwa wis ndak usah Islamis. Islam itu gak enak, abot, gitu, berat. Nah coba jenengan lihat di surat Ali Imran ayat 159. Saya ingin membawa ayat ini biar nanti kita bagaimana cara menampilkan kalau kita itu iman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara komprehensif,
dan orang lain tertarik. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Perhatikan baik-baik ini. Bagaimana caranya kita mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rukun iman itu, dan nanti orang itu bisa tertarik mengikuti kita menjadi orang beriman. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jenengan masih ingat ayat ini sabab nuzulnya apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum itu. Rasulullah berhadapan dengan siapa? Kemudian Rasulullah harus bersikap lemah lembut, hatinya tidak keras. Dengan siapa? Masih ingat? Hah? Dengan perang Uhud, betul. Jadi gini, coba nanti bandingkan dengan kita. Apakah kita iman dengan Nabi Muhammad dan nanti orang lain bisa tertarik keimanan itu sudah bisa begini atau belum? Itu ayat itu diturunkan ketika kelompok spesialisasi pemanah itu menyalahi instruksi Nabi Muhammad SAW. Nek kita wis jelas marah, wis marah. Wis muncul, nek basa kasare muncul cangkem elek Pak wis. Bagaimana misalnya kita seorang pimpinan tertinggi kemudian memberi instruksi dan itu sudah melalui pemikiran mendalam kemudian dilanggar oleh anak buah. Saya ingin tahu siapa yang gak marah. Wis cangkem elek metu. Nah, tapi perhatikan baik-baik ini. Dan nanti efeknya bagaimana? Kita bisa menggait orang agar beriman itu. Saya ingin membawa begini Bapak Ibu. Ketika saya mengajarkan keimanan, itu tidak hanya memahamkan kepada orang iman itu begini loh, tapi juga saya bawa bagaimana kita juga bisa menggait orang untuk beriman seperti kita. Itu yang terpenting di situ. Jangan jadi orang egois, yang penting aku beriman. Kamu ndelosor jongor lah wis, jangan begitu. Itu bukan orang beriman yang sejati. Saya bawa ke ayat ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lan faddu min haulik. Ya karena sebab rahmat Allah itu Muhammad, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka dan tidak keras hati. Andai kata kamu kok keras hati, marah, mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka sikap yang terbaik adalah sudahlah, maafkan dia kesalahannya, maafkan mereka atas kesalahannya itu, dan mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaklah mereka musyawarah tentang hal yang menjadi masalah itu. Dan setelah kamu nanti sudah berazam, sudah beriktikad untuk melaksanakan itu, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang berserah diri. Saya bawa ke sababun nuzul. Tentara yang spesialisasinya memanah itu diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Kalian harus berada di Jabal Rumat itu. Jangan meninggalkan tempat itu dalam kondisi apapun. Dan Rasulullah sudah tahu bahwa kekuatan itu di situ. Karena orang yang berada di atas Jabal Rumat itu bisa memantau sekitarnya dan itu yang akan memanah. Jangan lihat kondisi berubah. Di awal perang karena orang itu masih, dan utamanya adalah yang berada di atas Jabal Rumat itu masih mengindahkan instruksinya Nabi, maka di ronde pertama menang. Sudah menang. Lalu kaum muslimin yang berada di bawah
itu mengambil harta rampasan dari kaum kafir Quraisy. Di sini lengah. Maka kemudian orang yang berada di atas Jabal Rumat itu tertarik dan tergiur dengan teman-temannya dan mengambil keputusan sendiri bahwa ini posisi aman, tidak apa-apa kita ikut turun. Saat itu pimpinan kafir Quraisy masih Khalid bin Walid, orangnya cerdas, belum masuk Islam waktu itu. Mengetahui bahwa kekuatan utama kaum muslimin di atas itu turun, maka Khalid bin Walid menginstruksikan tentaranya, ayo kita serang dari belakang. Disitulah kaum muslimin kocar-kacir sampai Rasulullah itu berdarah dan Rasulullah sembunyi di celah Gunung Uhud. Kalau jenengan umroh atau haji dibawa, travelnya dibawa ke Gunung Uhud, agak jauh dari Jabal Rumat, itu akan tahu. Coba bayangkan, pimpinan tertinggi sudah memberi instruksi dan itu sudah melalui analisa mendalam, tidak diindahkan. Nek kita marah, apa maksud saya? Kalau jamaah semuanya Bapak Ibu sudah imannya kuat dalam mempraktekkan keimanan kita agar nanti bisa menggait orang lain beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kasar-kasar. Ini penting, jangan kasar-kasar. Jangan punya pikiran begini, kalau nggak kasar, nggak tegas susah kita itu. Ketegasan bukan di situ. Saya akan mengatakan bahwa orang mukmin yang tegas itu adalah bersikap bagaimana orang lain juga ikut beriman seperti dia. Itu. Tapi kadang kita kecolongan pola pikir kita. Saya sering dituduh orang itu, ini Ustadz ini kok kayaknya liberal macam, bukan begitu saya. Tapi saya bersikap, Pak. Saya ingat Nabi saja loh, itu kelasnya Nabi loh ya. Seharusnya pantas kalau marah, tapi tidak marah dan ternyata direkomendasi oleh Allah. Waduh Muhammad, ini karena rahmat Allah kamu bisa lemah lembut, kamu nggak kasar terhadap mereka. Coba bayangkan kalau kamu kasar, terus kelompok yang punya spesialisasi memanah itu lari dari kamu, masalah besar itu Muhammad. Dan itu pelajaran bagi kita ketika kita sudah kuat keimanan kita terhadap para rasul juga, jangan lupa bagaimana caranya orang lain ikut beriman bersama kita. Jangan punya perasaan begini, nanti surga nggak muat. Jari sopo. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Itu penting. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal ini kita harus cerdas. Westah masalah nanti yang lain itu belum lurus, belum sama dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pelan-pelan. Panitianya untuk menilai dia ini nanti neraka atau surga bukan kita panitianya. Tugas kita adalah bagaimana membawa orang lain itu juga ikut beriman sama-sama dengan kita. Itu yang paling penting. Dia sudah beriman, Ustaz, mukmin sudah, tapi kan belum lurus itu syariatnya itu. Nah, untuk meluruskan itu tetap menggunakan konsep itu. Nah, saya ingin mengatakan begini. Bagaimana ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya untuk memantapkan keimanan orang lain, termasuk iman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pesannya yang harus kita pegangi baik-baik. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Itu pesan tidak pernah terlupakan oleh Muhammad SAW. Dan ini masalah keimanan. Apa kata Rasulullah? Kamu sekarang punya tugas. Kamu sekarang kan sudah beriman.
Dan kamu punya tugas untuk menyampaikan kepada orang lain agar beriman sama dengan kamu. Konsepnya adalah basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Jadikanlah orang itu ketika ingin menjalankan agama itu bahagia, senang. Jangan dijadikan malah lari. Yassiru wala tu'asiru, jadikan dia gampang, jangan dipersulit. Prakteknya begini. Dan kita harus tahu siapa di depan kita itu. Siapa di depan kita. Walaupun kita itu belajar hukum, tapi ketika menerapkan hukum itu jangan kemudian saklek, tidak tahu siapa di depan kita. Saya ambil contoh gini. Jenengan termasuk kelompok yang mengharamkan rokok atau tidak? Wis biasa, ya tidak apa-apa. Ya haram Ustaz. Pertanyaan saya, atas derajat keimanan jenengan, jenengan sudah mengharapkan rokok bagi jenengan. Pertanyaan saya, ketika mengajak orang beriman kayak jenengan sampai kepada level mengharamkan rokok dan itu berada di pinggir jalan, pertanyaan saya, apakah kemudian sampai nyuding rokok itu haram itu gitu? Jangan. Ajaklah bicara baik-baik bagaimana nanti orang itu dengan kesadarannya itu bisa level keimanannya seperti jenengan. Dan jangan kemudian saklek. Saya pernah memberi contoh yang gampang dipaham begini. Ketika ada orang tanya gini, Ustaz, yang baik itu ketika kurban itu pakai kambing ataukah ikut patungan sapi? Ini jenengan pakai konsep basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru atau tidak? Orang nggak pakai konsep itu mesti gini, yang afdol itu kambing. Kenapa? Jawaban analisa, pakai analisa. Karena ketika Allah mengganti Ismail itu diganti domba, bukan diganti sapi. Andai kata kok sapi itu lebih baik, mungkin diganti sapi lah, kok ngeramal itu. Nah saya juga ikut ngeramal. Justru itu adalah rahmat Allah terhadap kita. Kalau diganti sapi, sapi harganya mahal, menyulitkan kita. Ya toh? Menyulitkan kita kalau cari yang afdol. Kalau saya begitu. Terus yang lebih parah begini, kan nanti di akhirat itu dijadikan sebagai kendaraan, Ustaz. Nah kalau patungan 7 orang, ya kasihan yang naik di ekor. Nah, ini analisane enggak basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru, enggak pakai konsep itu. Jawaban saya sederhana. Apakah kalau ada istilah kendaraan itu harus naik? Kan enggak. Dan saya pernah nyampaikan di sana ya. Kan sapi itu dibuat oleh Allah narik apa itu? Cikar pedati. Terus kita yang 7 orang itu gurau di cikar iku enak sih. Lah iku naik sapi sama. Kalau saya menerapkan hadis itu begitu. Sehingga orang itu punya pikiran, ya Allah gampang rek yo Islam itu rek. Nah, kalau kita bawa kepada pemahaman bahwa apa yang kita korbankan di Idul Adha itu untuk kendaraan, pertanyaan saya, jenengan umurnya berapa sekarang? Jenengan berapa tahun? 50. Andai kata jenengan sejak mukalaf loh ya, wis tak ambil sejak umur 20 tahun, itu setiap tahun korban kambing 1, berarti kan jenengan korban 30 kali, kan berarti 30 kambing. Lek digawe kendaraan ya apa carane sampai numpaki wedhus 30? Mosok mencolot gegere kabeh gantian. Utawa sikile digawakno diangkangi kabeh, kan enggak mungkin. Itu kambing, lek sapi. Kita ndak ikut patungan, wis beli sapi saja sendiri-sendiri. Terus pernah korban 20 kali sapi.
Lho mosok numpaki sapi 20 ku ya apa? Lho itu loh. Jadi jangan menjelaskan kepada orang yang nanti dia itu ndak nyaman dalam Islam. Koyo wedui temen ngono. Ya ndak apa-apa sih kita memotivasi orang untuk hati-hati, tapi aja kebacut. Lho itu loh. Nah apa lalu kalau saya ya wis senenge sampean nopo mampune apa? Patungan sapi monggo, tuku wedhus monggo, sing penting kurban. Wis gak perlu di apa ya? Ditafsir-tafsiri engko di akhirat sulit. Tapi lek gawe status gurauan ini enggak apa-apa. Kan ada yang penceramah gurau begini. Enggak, saya enggak mau patungan sapi, apa? Kan 7 orang itu enggak sama. Dosaku titik, yang 6 itu dosanya banyak. Aku nunggu lama enggak naik-naik sapi. Lha iku lak gurauan tak. Lho itu loh maksud saya. Nah, iman terhadap Rasul itu sekali lagi jangan hanya memahami saya harus mantap iman saya, tapi tidak terpikir bagaimana membawa orang lain juga ikut beriman. Itu penting. Dan sebenarnya tugas utamanya adalah itu. Nah, sehingga kemudian sekali lagi kalau keimanan kita sudah mantap, jangan lupa bagaimana caranya orang lain juga ikut beriman bersama kita. Dan itulah tugas utama kita. Itu pernah terjadi loh, ada orang berpedoman sing penting saya sudah beriman, saya sudah baik, orang lain mau terserah apa. Kemudian menggunakan dalil di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu kalau diterjemah sepintas kan begini. Wahai orang-orang yang beriman, wis pokoknya jagaan dirimu. Andai kata orang lain itu melakukan kedurhakaan itu tidak akan berimbas kepadamu, terserah. Itu kalau diterjemah secara dangkal, artinya orang itu kan mengutamakan dirinya. Yang penting dirinya sudah baik. Mau kanan kiri nggak baik terserah kamu. Delosor karepmu lah gitu toh. Basa Gresike. Itu langsung itu di zaman Abu Bakar loh ya. Langsung Abu Bakar. Kalau pemahaman begini ini dibiarkan, ini orang akan memahami bahwa keimanan itu untuk memantapkan dirinya, nggak mau memperhatikan orang lain untuk ikut beriman. Akhirnya Abu Bakar langsung orang dikumpulkan semua, kumpul semua. Ini ada pemahaman nyeleneh. Lalu Abu Bakar ceramah di depan, ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Walakinnakum tad'una fi ghairi mawdhi'iha. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falam yughayyiruhu yushiku ayya'umallahu biiqabihi. Dan ceramahnya berapi-api. Kata Abu Bakar, wahai jamaah, kalau diterjemah begitu, saya tahu kalau kamu membaca ayat ini, disebutkan itu tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya ini, tapi kamu menafsirkan dan kamu memaknai bukan pada tempatnya. Justru saya mendengar dari Rasulullah SAW sendiri, kalau ada orang tahu kemungkaran, tidak ada upaya untuk merubahnya, nanti jadi mukmin. Jangan kaget kalau nanti Allah menimpakan musibah kepada semuanya. Nah oleh karena itu, karena waktu sudah habis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memantapkan keimanan untuk diri. Jangan egois untuk diri kita, tapi suri tauladanilah orang yang kita imani, yaitu Muhammad SAW itu, untuk menjadikan orang lain juga ikut beriman. Begitu tadi caranya. Terima kasih, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan menerima segala amal sholat kita, mengampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu